Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adim Hermawan dari Fakultas Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah penjelasan dan analisis terhadap sebuah film dokumenter politik yang penting untuk kita pahami bersama, yaitu Dirty Vote 2. Film ini tidak sekadar menyajikan opini atau kritik politik biasa, melainkan mengajak publik untuk melihat secara lebih jujur dan mendalam bagaimana kekuasaan dijalankan dalam sistem demokrasi Indonesia hari ini. Nah, pemilu seringkali dipahami sebagai puncak dari demokrasi setiap 5 tahun. Rakyat datang ke tempat pemungutan suara, memilih pemimpin, dan berharap bahwa suara tersebut akan menentukan arah kebijakan negara. Namun, pertanyaannya, apakah demokrasi benar-benar selesai pada hari pencoblosan, ataukah justru setelah pemilu selesai, persoalan demokrasi yang lebih besar baru dimulai? Di sini, Dirty Vote 2 menjadi relevan dan penting. Film ini tidak lagi berhenti pada pembahasan teknis pemilu atau dugaan pelanggaran semata, tetapi masuk ke wilayah yang lebih mendasar, yaitu bagaimana kekuasaan dipertahankan, dijalankan, dan dilegitimasi setelah pemilu dinyatakan selesai secara formal. Nah, sebagai warga negara, terlebih sebagai mahasiswa, kita tidak cukup hanya memahami demokrasi sebagai prosedur administratif. Demokrasi sejatinya adalah tentang keadilan, etika kekuasaan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Ketika aspek-aspek tersebut diabaikan, maka demokrasi beresiko berubah menjadi sekedar ritual politik tanpa makna substantif. Nah, melalui video ini, saya akan menjelaskan isi dan pesan utama film Dirty Vote 2, mengkaitkannya dengan kondisi hukum dan politik di Indonesia saat ini, serta merefleksikan dampaknya bagi masa depan demokrasi dan penegakan hukum di negeri ini. Penjelasan ini tidak dimaksudkan untuk menggiring opini tertentu, melainkan untuk mengajak kita semua berpikir kritis, jujur, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat demokratis. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, apakah demokrasi yang kita jalani hari ini benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat, atau justru telah menggeser mekanisme formal yang melegitimasi kepentingan kekuasaan? Nah, film Dirty Vote 2 merupakan kelanjutan dari film dokumenter politik Dirty Vote yang sebelumnya telah memantik diskusi luas di tengah masyarakat mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, berbeda dengan film pertamanya, Dirty Vote 2 tidak lagi menempatkan pemilu sebagai titik akhir pembahasan, melainkan sebagai titik awal untuk menelusuri persoalan yang jauh lebih mendasar. Film ini berangkat dari satu pertanyaan kunci. Apakah yang terjadi dengan kekuasaan setelah pemilu dinyatakan selesai secara formal? Dalam praktik demokrasi modern, pemilu sering dipahami sebagai simbol legitimasi tertinggi dari kekuasaan. Ketika pemilu telah dilaksanakan dan hasilnya ditetapkan, kekuasaan dianggap sah dan tidak lagi perlu dipertanyakan. Namun, Dirty Vote 2 justru mengajak kita untuk tidak berhenti berpikir pada tahap tersebut. Film ini menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pencoblosan, melainkan harus dilihat dari bagaimana kekuasaan dijalankan, diawasi, dan dibatasi setelahnya. Dengan kata lain, film ini menggeser fokus diskusi dari sekadar prosedur elektoral menuju praktik kekuasaan sehari-hari yang sering luput dari perhatian publik. Dalam perspektif hukum dan politik, pendekatan ini sangat relevan. Negara hukum tidak hanya menuntut adanya pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga menuntut agar seluruh tindakan kekuasaan tunduk pada hukum, etika publik, dan prinsip keadilan. Ketika kekuasaan tidak lagi dikontrol secara efektif, maka legitimasi demokrasi menjadi rapuh, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur. Melalui narasi dan potongan analisis yang disajikan di awal film Dirty Vote, Dirty Vote 2 mulai membangun kerangka berpikir kritis bagi penonton untuk memahami bahwa persoalan demokrasi
sesungguhnya tidak hanya terletak pada siapa yang berkuasa, tetapi pada bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Setelah membuka pertanyaan mengenai apa yang terjadi setelah pemilu, Dirty Vote 2 kemudian membangun kerangka besar diskusinya tentang demokrasi pasca pemilu. Film ini menegaskan bahwa pemilu hanya satu tahapan dalam demokrasi, bukan keseluruhan dari demokrasi itu sendiri. Dalam praktik ketatanegaraan, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara berkala. Demokrasi juga harus dilihat dari bagaimana kekuasaan dijalankan setelahnya. Apakah tetap tunduk pada hukum? Apakah kebijakan publik dibuat secara transparan? Dan apakah hak-hak warga negara benar-benar dilindungi? Film ini menunjukkan bahwa setelah pemilu selesai, perhatian publik seringkali menurun, sementara kekuasaan justru mulai bekerja secara lebih tertutup. Pada fase inilah, potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar, terutama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif. Nah, di kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan kekuasaan di bawah kendali hukum. Kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung melampaui batas, hingga fungsi hukum sebagai alat pembatas kekuasaan menjadi lemah. Melalui bagian ini, Dirty Vote 2 secara tidak langsung mengingatkan bahwa demokrasi sejatinya tidak hanya membutuhkan pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik yang berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten, serta lembaga negara yang bekerja secara independen dan akuntabel. Dirty Vote 2 mulai memperkenalkan konsep pertama dalam kerangka O3, yaitu otot, otak, dan ongkos. Otot dimaknai sebagai kekuatan fisik negara yang mencakup aparat keamanan, instrumen koersif, serta seluruh perangkat yang memungkinkan negara menggunakan kekuatan secara langsung terhadap warga negara. Dalam negara demokrasi dan berdasarkan prinsip negara hukum, keberadaan aparat keamanan sejatinya bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta menegakkan hukum secara adil dan profesional. Aparat seharusnya berada dalam posisi netral, tunduk pada hukum dan berada di bawah kontrol sipil. Namun, melalui potongan-potongan narasi dan visual yang ditampilkan di Dirty Vote 2, menunjukkan bahwa kekuatan tersebut berpotensi menggeser fungsi. Otot tidak lagi semata-mata digunakan untuk melindungi rakyat, tapi juga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan membatasi ruang kritik. Kondisi ini patut menjadi perhatian yang serius. Ketika kekuatan aparat lebih dominan dibandingkan mekanisme hukum dan pengawasan sipil, maka prinsip supremasi sipil dan demokrasi konstitusional menjadi terancam. Aparat yang seharusnya menjadi alat negara dapat berubah menjadi alat kekuasaan. Penting untuk kita memahami bahwa penggunaan kekuatan oleh negara harus selalu dibatasi oleh hukum, etika, dan akuntabilitas. Negara hukum tidak menolak keberadaan kekuatan, tetapi menolak kekuatan yang bekerja tanpa batas dan tanpa pertanggungjawaban. Setelah membahas otot sebagai kekuatan fisik negara, Dirty Vote 2 kemudian membawa penonton pada dimensi kekuasaan yang lebih halus, tetapi justru lebih menentukan, yaitu otak. Otak dimaknai sebagai penguasaan terhadap hukum, regulasi, dan lembaga-lembaga negara yang menjadi dasar pengambilan keputusan politik. Hukum seharusnya berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan. Hukum diciptakan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan aturan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, Dirty Vote 2 menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum tidak selalu berfungsi sebagaimana idealnya. Film ini menggambarkan bagaimana regulasi, kebijakan, dan keputusan lembaga negara dapat diarahkan untuk melanggengkan kekuasaan. Ketika hukum disusun dan diterapkan lebih untuk melayani kepentingan politik tertentu, maka hukum kehilangan sifat netralnya
dan berubah menjadi instrumen kekuasaan. Dalam konteks hukum tata negara, kondisi ini sangat berbahaya karena melemahkan prinsip check and balance. Nah, yang dimana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang seharusnya saling mengawasi justru berpotensi saling menguatkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, ruang koreksi terhadap kebijakan negara menjadi semakin sempit. Nah, fenomena ini perlu dipahami sebagai bentuk kegagalan politik hukum. Hukum yang seharusnya menjadi sarana mencapai keadilan substantif justru digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ketika otak kekuasaan dikuasai sepenuhnya oleh elit, maka hukum tidak lagi menjadi pelindung rakyat, melainkan menjadi mekanisme pengendali rakyat. Nah, melalui pembahasan otak ini, Dirty Vote 2 mengingatkan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh independensi hukum dan lembaga negara. Tanpa hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan, demokrasi hanya akan berjalan secara formal tanpa substantif keadilan. Nah, kemudian pilar terakhir dalam kerangka O3 yang dibahas oleh Dirty Vote 2 adalah ongkos. Ongkos merujuk pada peran modal biaya politik dan kekuatan ekonomi yang menopang serta mempengaruhi jalannya kekuasaan politik. Dalam praktik demokrasi modern, ongkos seringkali menjadi faktor penentu yang bekerja di balik layar. Film ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik tidak dapat berjalan tanpa dukungan finansial yang besar. Ongkos tidak hanya muncul dalam bentuk biaya kampanye, tetapi juga dalam bentuk hubungan jangka panjang antara penguasa dan pemilik modal. Hubungan ini yang kemudian berpotensi mempengaruhi arah kebijakan negara. Kondisi tersebut dapat melahirkan oligarki, yaitu situasi ketika segelintir elit ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan politik dan hukum. Nah, ketika oligarki menguat, kebijakan publik berisiko tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat secara luas, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Dari sudut pandang hukum, dominasi ongkos menjadi persoalan serius. Hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum justru dapat tunduk pada kepentingan ekonomi. Regulasi dibuat longgar, pengawasan dilemahkan, dan pelanggaran hukum seringkali tidak ditindak secara tegas ketika melibatkan pihak yang memiliki kekuatan modal. Fenomena ini perlu dilihat sebagai tantangan besar bagi negara hukum. Ketika modal menjadi penentu utama dalam mengambil kebijakan, maka prinsip keadilan sosial dan supremasi hukum menjadi terancam. Hukum berisiko kehilangan fungsi moral dan sosialnya, dan hanya berperan sebagai alat legitimasi kepentingan ekonomi. Setelah membahas 3 pilar utama dalam kerangka O3, yaitu otak, otot, dan ongkos, Dirty Vote 2 kemudian menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling menguatkan dalam membentuk praktik kekuasaan pasca pemilu. Otot menyediakan kekuatan fisik dan alat pemaksa. Otak menyediakan legitimasi hukum dan kelembagaan. Sementara ongkos menyediakan sumber daya ekonomi menopang keberlangsungan kekuasaan. Ketika ketiganya berada dalam satu garis kepentingan, maka kekuasaan menjadi sangat kuat dan sulit dikoreksi. Dalam konteks demokrasi dan negara hukum, kondisi ini menimbulkan risiko serius. Mekanisme check and balance menjadi lemah, partisipasi publik dipinggirkan, dan hukum kehilangan perannya sebagai alat pembatas kekuasaan. Demokrasi tetap berjalan secara formal, namun kehilangan substantif keadilan dan akuntabilitasnya. Jika pola ini terus berlangsung tanpa koreksi, maka dampak akan sangat terasa dalam jangka panjang. Menuju Indonesia Emas 45, bangsa ini beresiko menghadapi kemunduran demokrasi, menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga negara, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun demikian, Dirty Vote 2 juga secara eksplisit menyampaikan pesan bahwa masa depan belum sepenuhnya tertutup.
Selama hukum ditegakkan secara adil, lembaga negara jaga independensinya, dan masyarakat tetap kritis, sama itu masih ada ruang untuk memperbaiki arah demokrasi Indonesia. Indonesia 2045 hanya dapat terwujud sebagai negara yang maju dan berkeadilan apabila kekuasaan benar-benar dikendalikan oleh hukum, bukan sebaliknya. Setelah membahas isi dan pesan utama film Dirty Vote 2, saya ingin mengaitkan analisis tersebut dengan realitas yang sedang kita hadapi di Indonesia. Salah satunya, realitas tersebut adalah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Aceh dan Sumatera. Bagian ini merupakan pandangan pribadi saya sebagai mahasiswa dan calon sarjana hukum yang mencoba melihat bencana tidak hanya sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai persoalan hukum, kebijakan, dan tanggung jawab negara. Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera merupakan daerah yang secara geografis memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi dan dampak bencana seperti banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan terlihat semakin meningkat. Jika kita perhatikan, bencana tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Banyak di antaranya merupakan akibat dari perubahan lingkungan yang berlangsung dalam jumlah panjang, seperti penggundulan hutan, alih fungsi lahan, serta aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar yang tidak terkendali. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat seringkali menjadi korban berlapis. Mereka tidak hanya kehilangan harta benda dan tempat tinggal, tetapi juga harus menanggung dampak dari kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Fenomena bencana yang terus berulang di berbagai wilayah di Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan bukan lagi sekedar isu teknis atau alamiah, melainkan telah menjadi persoalan yang struktural. Kerusakan lingkungan terjadi secara sistematis akibat kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keselamatan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam lebih menitik beratkan pada kepentingan ekonomi dan investasi. Akibatnya, aspek perlindungan lingkungan dan keselamatan warga seringkali ditempatkan sebagai prioritas sekunder. Ketika orientasi kebijakan seperti ini berlangsung, maka bencana menjadi konsekuensi yang sulit untuk dihindari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam tata kelola lingkungan dan penegakan hukum. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai alat pencegahan justru baru bekerja setelah kerusakan terjadi. Padahal, dalam prinsip hukum lingkungan modern, pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penindakan setelah bencana meluas. Nah, dampak dari situasi ini paling nyata dirasakan oleh masyarakat lokal. Mereka tidak hanya kehilangan ruang hidup, mata pencarian, dan rasa aman, tetapi juga seringkali tidak memiliki akses yang memadai untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka alami. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa keadilan lingkungan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Dalam perspektif hukum lingkungan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin keselamatan warga negara. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga bersifat konstitusional dan yuridis. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Perizinan yang longgar, lemahnya pengawasan, serta minimnya sanksi tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan membuat kerusakan terus berulang. Ketika negara gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, maka bencana alam tidak lagi dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata.
bencana tersebut berubah menjadi bencana akibat kelalaian manusia dan kegagalan kebijakan. Dalam konteks ini, hukum seharusnya hadir sebagai alat pelindung bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekedar sebagai formalitas administratif yang mudah dilanggar oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Sebagai calon sarjana hukum, saya berpandangan bahwa penegakan hukum lingkungan harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Negara harus berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap individu, korporasi, maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi. Tanpa penegakan hukum yang tegas, keadilan lingkungan hanya akan menjadi wacana. Nah, harapan saya ke depannya, Indonesia dapat tumbuh sebagai negara yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil secara hukum dan bertanggung jawab secara ekologis. Nah, generasi muda termasuk mahasiswa hukum memiliki peran penting untuk terus bersikap kritis dan menjaga agar hukum tetap berpihak pada kepentingan publik. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya, film Dirty Fort 2 menunjukkan bahwa persoalan utama demokrasi di Indonesia bukan hanya terletak pada proses pemilu, melainkan pada bagaimana kekuasaan dijalankan setelah pemilu berlangsung. Melalui kerangka O3, yaitu otot, otak, dan ongkos, film ini menggambarkan bahwa kekuasaan dapat bekerja secara sistematis dengan memanfaatkan kekuatan fisik, legitimasi hukum, dan dukungan modal. Akibatnya, hukum berisiko kehilangan fungsi dasarnya sebagai pembatas kekuasaan dan berubah menjadi alat legitimasi kepentingan elit, sehingga melemahnya prinsip negara hukum dan demokrasi substantif. Di sisi lain, bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera memperlihatkan masalah yang serupa dalam konteks pengelolaan lingkungan. Bencana tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Negara sering hadir melalui regulasi dan perizinan, namun gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara tegas sehingga kerusakan lingkungan terus berulang dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Dengan demikian, baik dalam praktik demokrasi maupun dalam pengelolaan lingkungan, terdapat benang merah yang sama, yaitu lemahnya supremasi hukum akibat dominasi kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka tujuan mewujudkan Indonesia yang adil dan berkelanjutan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berintegritas, adil, dan berpihak pada kepentingan publik menjadi syarat utama agar demokrasi dan pembangunan di Indonesia benar-benar berjalan untuk kesejahteraan rakyat. Oke, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.